Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sesungguhnya kita di dunia ini seperti orang asing. Rasulullah SAW mengibaratkan kita di dunia ini seperti orang asing yang numpang lewat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau 'abiru sabilin, orang yang numpang lewat. Ya, artinya orang yang asing di dunia sama seperti halnya ketika kita sedang melakukan safar. Kita singgah di suatu tempat, kita punya tempat asal, kita punya tempat tujuan, kemudian kita melakukan safar, kemudian kita singgah, maka kita adalah orang asing di tempat singgah tersebut karena kita cuma numpang lewat. Apa yang akan kita lakukan kalau kita singgah, kalau kita numpang? Tentu kita akan menjadi seorang tamu yang baik. Kita nggak akan berniat berlama-lama di situ karena kita punya tempat tujuan. Ya, kalau perjalanan pulang karena kita punya tempat berpulang. Dan akhirat surga adalah tempat pulang kita, karena ibu bapak kita yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa asalnya dari surga. Leluhur kita itu asalnya dari surga. Maka ketika kita pulang tuh harus ke surga. Jangan terlena malah betah berlama-lama di tempat singgah. Tidak ada orang yang selamanya tinggal di rest area, itu tidak ada. Dia cuma singgah aja karena dia punya tempat tujuan. Kita semuanya ini dalam perjalanan menuju pulang. Makanya ketika ada yang meninggal, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Bagaimana caranya supaya bisa pulang? Ya, dalam keadaan masuk surga, karena surga adalah rumah kita yang pertama. Di tempat singgah kita jangan macam-macam. Ya, jaga perilaku kita di tempat singgah. Kita cuma tamu, kita cuma numpang lewat, cuma mampir. Jadilah tamu yang baik. Jangan jadi tamu yang banyak tingkah. Jangan jadi tamu yang songong. Kita di dunia itu seperti itu. Paling lama kita di dunia itu 60 tahunan. Jika dibandingkan dengan waktu yang akan kita habiskan di akhirat, masa hidup kita di dunia itu sangat singkat sekali. Di akhirat satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Di akhirat satu hari di dunia itu bisa 1000 tahun. Kita di dunia cuma paling lama 60 tahunan. Masa mau kita habiskan waktu yang sesingkat ini dengan macam-macam sombong dan seterusnya? Di dalam sebuah ayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu gak siapa yang rugi? Karena kita biasanya itu melakukan perjalanan itu karena ada suatu tujuan yang mungkin ada benefit di situ. Kita melakukan perjalanan bisnis, kemudian kita mampir. Kita mengharapkan dari perjalanan bisnis kita itu benefit, tapi ternyata pas pulang kita rugi. Kok bisa? Ya,
melakukan perjalanan singgah, pas pulang ternyata rugi. Makanya Rasul bertanya, karena Rasul tahu mayoritas sebagian para sahabat itu mata pencahariannya adalah berdagang. Rasul berdagang, Abu Bakar pedagang, Umar bin Khattab pedagang, Utsman bin Affan pedagang, Abdurrahman bin Auf saudagar, Ibunda Khadijah pedagang. Dan yang namanya pedagang paling takut dengan kata muflis, dengan kata rugi. Takut mereka. Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu gak siapa orang yang rugi? Kemudian para sahabat menjawab berdasarkan pemahaman mereka. Muflis dalam masalah dunia dagang. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Muflis, orang yang rugi di kalangan kami, itu yang gak punya dirham, gak punya harta, gak punya saldo di rekening, wa la mata', gak punya aset, gak punya barang-barang, gak punya aset zaman sekarang, gak punya tanah, gak punya rumah. Itu definisi rugi muflis menurut kami. Kemudian Rasul memberikan definisi lain. Definisi muflis seperti itu adalah muflis duniawi. Sedangkan Rasulullah SAW hati dan pikirannya selalu ke ukhrawi. Kemudian Rasul memberikan definisi muflis yang lebih baik. Al-muflisu min ummati, muflis dari golongan kami, dari umatku. Berarti umat beliau itu ada yang muflis, ada yang robih, ada yang untung. Kalau umat selain beliau mungkin muflis semua, tapi umat beliau itu ada yang rugi, ada yang untung. Kita harus tahu yang rugi ini siapa aja. Karena ketika kita menghindari kriteria orang-orang yang muflis, maka kita ada di sebelahnya, orang-orang yang beruntung. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Yang rugi dari umatku adalah yang ketika hari kiamat dia membawa pahala sholat, sholatnya full, sholat wajib full, sholat sunnah full, wasiyamin, kemudian dia juga membawa pahala saum, saum Ramadan full, saum sunnah full, wazakatin, kemudian dia membawa pahala zakat, zakatnya full, 2,5% dilebihnya dikit, ya, sedekah sunnah full. Cuman masalahnya adalah wayati waqad ya syatamaha, akan tetapi kemudian di dunia tempat dia singgah, syatamaha, dia mencaci orang ini, waqad fahadha, dia menuduh memfitnah orang ini, wa akala malahadha, dia memakan harta orang ini, wasafakadamahadha, dia membunuh orang ini baik secara langsung atau tidak langsung, wadorobahadha, dia memukul orang ini, nampar, mukul, rugi, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Fa'ukhidha min hasanatihi, ya, kemudian kebaikannya diambil, ya, fayu'to, ya, min hasanatihi, dari kebaikannya itu diambil, kemudian diberikan kepada orang-orang yang menuntut tadi. Kamu pernah nampar saya minta pahala sholat, kamu pernah memfitnah saya, padahal saya tidak seperti itu, saya minta pahala saum.
kamu pernah makan harta saya minta pahala zakat. Banyak, sampai banyak yang dia sakiti. Kita menyakiti satu orang aja pusing di akhirat, apalagi banyak, apalagi yang orang kantoran, ya, orang kantoran satu ruangan isinya banyak, nyakiti semuanya, urusannya panjang, bukan di dunia aja, di akhirat nanti. Gimana mau rugi, gimana mau beruntung, rugi dia, ya. Ini kalau pahala sholat, pahala saum, dan pahala zakatnya full. Gimana kalau pahala zakat, sholat, dan saumnya nol, atau setengahnya, atau seperempatnya? Antum sholatnya rajin nggak? Ya bolong-bolong. Antum sholat sunahnya, ya sholat wajib aja bolong-bolong. Saum antum gimana? Kadang-kadang sholat sunnah bolong-bolong, zakat nggak tahu, sedekah males, terus nyakitin orang. Nanti pas di akhirat ditagih, langsung, bukan bagi-bagi pahala dulu, langsung, ya. Fa'ukhidha min khotoyahum fa'udhiya ilaihi. Kesalahan, dosa-dosa orang yang pernah kalian sakiti langsung dilemparkan ke kalian. Orang yang pahalanya banyak, dia prosesnya dua, pahalanya diambil sampai habis. Kalau sudah habis, dosa orang lain ditimpain ke dia. Kalau yang gak punya pahala bagaimana? Apa yang bisa diambil? Apa yang bisa kita jadikan tebusan untuk meredakan ketidakridoan teman kita yang pernah kita sakiti? Gak punya. Langsung prosesnya, oh saya punya dosa nih, saya punya dosa zina nih buat kamu, saya punya dosa membunuh nih buat kamu, kamu ambil dosa saya. Udah gak ada pahala, dapat limpahan dosa dari orang lain, masuk surga gak? Enggak. Faturiha finnar, langsung dibuang ke neraka, dilempar. Padahal di dunia itu paling lama 60 tahun. 60 tahun itu sekejap. Mayoritas di sini 30 tahun ke atas. Sebagian mungkin ada yang masih 20 tahun. 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun. Jemaah-jemaah menilai wa iyyakum. Kalian masih punya waktu 20 tahun. Untuk apa? Ngurangin dosa, perbanyak pahala. Jangan perbanyak pahala, perbanyak dosa juga, nyakitin orang. No, muflis nanti. Kurang-kurangin dosa, perbaiki hubungan dengan sesama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Kalau kita lihat, kita mendapatkan pahala itu dengan hablum minallah, tapi kita banyak celakanya itu dengan hablum minan nas. Kalau kita lihat dari hadis tadi, pahala sholat, saum, dan zakat itu hablum minallah. Kalau kita lihat, kita jatuhnya itu di hablum minan nas. Dosa pribadi ya, tapi ternyata dia juga punya dosa dengan orang lain. Kalau mau berdosa, pilih dosa yang tidak merugikan orang lain. Kalaupun merugikan orang lain,
Pilih dosa yang merugikan sedikit orang lain. Jangan melakukan dosa yang impaknya banyak orang. Repot nanti di akhirat, semuanya akan mendatangi kita. Kalau bisa jangan melakukan dosa. Cuman susah. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita ini bukan maksum. Maksum artinya dijaga. Saya selalu melakukan dosa, nggak bisa. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita nggak pernah menghitung lagi, nggak pernah menghisap diri kita. Seharian ini ngapain aja? Ada orang yang kita bentak nggak hari ini? Oh ada. Japri, minta maaf, minta ridhonya sebelum tidur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisab, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung nanti. Hari ini saya nyakitin si Anu, sebelum tidur masih ingat. Tapi saya minta maaf, saya minta ridhonya. Saya harus apa supaya kamu ridho? Traktir apa terserah, jalan-jalan terserah. Yang penting kamu ridho. Jangan tuntut saya di akhirat, berat urusannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-corona. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.